Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat kita beribadah dan selamat kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Suasana ibadah kita penuh sukacita karena memang suasana kenaikan Yesus ke surga, saudara-saudara, juga adalah suasana yang penuh sukacita dalam kehidupan para murid-murid Tuhan pada waktu itu. Biasanya dalam perpisahan, saudara-saudara, bila seseorang kenalan, teman, saudara, atau orang tua berpisah dengan kita untuk ke tempat lain, kadangkala itu mendatangkan suasana kesedihan. Tetapi kenaikan Yesus ke surga justru membuat murid-murid Tuhan penuh kegembiraan. Kita lihat di dalam Lukas 24, mulai ayat yang ke-50. Lukas 24, mulai ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini suasana pada waktu kenaikan Yesus ke surga, kurang lebih 2000 tahun yang silam. Membawa sukacita di hati murid-murid. Apa sebab, saudara-saudara, kalau kita mengikuti kehidupan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, yang oleh dunia teologi mengajarkan sebagai kristologi, kita lihat bahwa Yesus datang dari sorga. Yang sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Jadi dia sudah ada, saudara-saudara. Karena dia adalah firman yang adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia bersama-sama Allah pada mulanya. Lalu ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dia datang dari sana. Sebelum dunia jadikan, dia sudah ada. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Karena kita mempercayai Allah yang Tritunggal, Trinitas, saudara-saudara. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lalu saudara-saudara, kedatangannya ke dalam dunia, kita lihat melalui pelajaran-pelajaran bahwa dia dilahirkan sebagai manusia, kemudian dia dibesarkan, umur 30 tahun baru mengalami pembaptisan, kemudian memulai pelayanan, dan melayani selama 3,5 tahun, kemudian disalibkan, dikuburkan 3 hari 3 malam, dia bangkit dari kematian, dan selama 40 hari, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dia benar-benar sudah bangkit dari kematian. Setelah itu, kita baca tadi, dia membawa mereka ke sebuah bukit, lalu memberkati murid-muridnya, dan dia terangkat naik ke surga. Saudara-saudara, mengapa murid-muridnya justru bergembira waktu ada perpisahan? Saya katakan tadi, biasanya dalam perpisahan ada kesedihan. Tetapi mereka justru bersuka cita. Karena mereka sudah tahu hal itu harus terjadi. Dan Yesus sudah menyatakan itu pada waktu pelayanannya, bahwa kelak ia akan kembali ke asalnya. Misalnya, Yohanes 6 ayat 62. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada.
Jadi sebelum dia datang ke bumi, dia sudah ada di sorga. Jadi pada selesai menjalankan misi penyelamatannya, dia kembali ke asalnya, saudara-saudara. Jadi Yesus sudah memberi ajaran bahwa kelak dia akan kembali ke asalnya, saudara. Jadi hal ini merupakan poin yang menyukacitakan murid-murid waktu Yesus naik ke surga. Hal yang lain lagi yang membuat mereka gembira. Dia berkata bahwa dia akan memintakan penolong yang lain. Kalau dia naik ke surga, dia akan minta penolong yang lain datang. Yaitulah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang Yesus janjikan. Pada waktu dia akan kembali ke surga, dia akan minta kepada Bapa seorang penolong bagi orang-orang percaya yang masih ada di bumi. Untuk apa? Memberikan pertolongan, penghiburan, dan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Puji Tuhan. Itulah yang membuat murid-murid gembira, saudara-saudara. Kita lihat lagi dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kali yang kedua Yesus mengajarkan bahwa lebih berguna kalau dia naik kembali ke asalnya, itulah di sorga. Untuk apa? Supaya ia akan datang, itu penolong tadi yang disebutkan dalam pasal 14. Dan Roh Kudus ini akan menginsafkan dunia, menginsafkan manusia tentang dosa, menginsafkan dunia tentang kebenaran dan penghakiman. Ini yang membuat murid-murid itu bergembira, karena akan datang penolong yang lain, itulah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Amin, saudara-saudara. Ya. Ini yang pertama, bahasan sebagai bahasan dalam khotbah saya hari ini. Mungkin panjang, tapi ya kita coba maksimalkan. Jadi yang pertama, kenaikan Yesus ke surga menghasilkan Roh Kudus dicurahkan ke bumi. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa mereka bergembira pada waktu Yesus naik ke surga? Karena sebelumnya dalam Yohanes 14, Yesus sudah mengajarkan murid-muridnya, dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Yohanes 14, kita lihat ayat 2, 1-2. Di rumah janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini yang membuat murid-murid bergembira waktu Yesus naik ke surga, sebab dia sudah menjanjikan penolong, dan kedua, Tuhan atau Yesus menyiapkan tempat di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan.
Yang ketiga, mari kita buka Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1, kita pendekkan saja mulai ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang ketiga yang membuat mereka bersuka cita, bahwa kepergian Yesus ke sorga itu bukan, saudara-saudara, akhir pertemuan mereka, tapi ada janji bahwa dia akan datang kembali. 3 hal ini, saudara, yang menjadi renungan di setiap ibadah-ibadah perayaan atau memperingati kenaikan Yesus ke surga. Jadi 3 poin ini. Kalau dibahas ya cukup panjang, saudara-saudara. Mungkin beberapa kali ibadah. Tapi coba kita lihat dengan cepat. Yang pertama tadi, Roh Kudus. Dia berjanji akan datang penolong yang lain, yang menyertai setiap orang percaya. Dan dia akan tinggal di dalam hidup orang percaya. Itulah janji Tuhan Yesus. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 2, hal ini digenapi, kita lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sejauh ayat ini kita baca, ini adalah merupakan historis. Sebuah peristiwa, sebuah sejarah yang membuktikan bahwa apa yang Yesus janjikan kepada murid-murid, bahkan kepada orang percaya, itulah Roh Kudus sebagai penolong diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Dan itu sudah digenapi. Ini sudah terlaksana. Yesus telah memenuhi janjinya, saudara-saudara, yang membuat murid-murid tadi bersuka cita. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan. Pertama, di atas kehidupan kurang lebih 120 murid yang sedang berdoa. Ini kalau menurut sejarah atau menurut penanggalan, ini terjadi diperkirakan tahun 30. Tahun 30, saudara-saudara. Di mana Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan sampai hari ini Roh Kudus tidak ditarik kembali untuk ke surga. Dia terus berada di dunia ini untuk membawa manusia dari generasi ke generasi mengenal Allah, menyadarkan manusia tentang dosa. Tadi kita sudah dengar bahwa kalau Roh datang, ia menginsafkan manusia tentang dosa, menginsafkan manusia tentang kebenaran, dan menginsafkan manusia tentang penghukuman yang akan datang. Ini Roh Kudus berkarya dalam kehidupan semua orang, termasuk generasi kita sekarang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita yakin, saudara-saudara, kita sudah disadarkan atas segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Membuat kita selalu introspeksi bahwa kita hidup di dalam dunia ini harus tunduk dan mendengar suara Roh.
Kalau ada sebuah pelanggaran yang kita buat, ada satu kesalahan, apakah itu melanggar hukum positif, hukum duniawi? Kita pasti akan ketakutan. Demikian juga dengan hukum-hukum rohani. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Kudus pasti mengoreksi hati kita. Dan kalau kita gentar dan sadar, kita akan berbalik dan minta ampun kepada Tuhan. Seperti Raja Daud, kita tahu orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi satu waktu dia terjerumus dalam dosa perzinahan. Tapi dia sadar, saudara-saudara, dia minta ampun. Dia minta supaya roh Tuhan jangan tinggalkan dia. Dia sadar bahwa dia sudah membuat pelanggaran. Itulah pekerjaan Roh Kudus sampai hari ini. Dan Roh Kudus tidak pernah kembali ke surga, saudara. Tetap ada di dunia untuk menolong setiap manusia dari generasi ke generasi, supaya sadar kehidupannya harus hidup memperkenankan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau ada orang tersinggung dengar firman Tuhan, masih jauh lebih baik, saudara-saudara. Kalau tersinggung karena kesalahan atau dosanya, dapat sentilan dari firman Tuhan, saudara-saudara. Saya baru-baru menelpon satu anggota jemaat. Saya tidak katakan di mana. Saya bilang, kalau kalian merasa risih dengan firman Allah yang sudah disampaikan, yang berdasarkan kebenaran, saya lebih senang kalau kalian merasa tertusuk. Sebab kalau tidak lagi rasa dikoreksi, tidak rasa bersalah, itu sudah sangat berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Itu langkah-langkah kepada kemurtadan, saudara-saudara. Tapi kalau masih rasa tersinggung, saya bilang syukur, berubah. Sebab firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua, memotong ke depan, juga memotong ke belakang. Menegur hamba Tuhan, menegur juga sidang jemaat Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang sampai hari ini terus bekerja. Itulah sebabnya mari kita berupaya selalu peka terhadap suara Roh Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada teguran, kita rasa bersalah, cepat selesaikan. Selesaikan apakah sesama manusia dan terutama kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita harus selesaikan, kita harus berdamai dengan Tuhan. Mengapa kita harus berdamai dengan Tuhan? Sebab tabiat dosa kita, kedagingan-kedagingan kita, kesenangan-kesenangan yang berdosa, itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 4 berkata seperti itu. Yakobus 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi jangan kita bermusuhan dengan Allah, sebab nanti berakhir dengan penghukuman. Kita harus berdamai. Dengan jalan apa, saudara-saudara? Lewat korban Kristus di kayu salib, ada pengampunan di sana. Amin. Haleluya. Jadi Roh Kudus bekerja sampai pada hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, yang membuat murid-murid Tuhan bersuka cita adalah karena Tuhan berjanji Dia akan menyiapkan tempat bagi kita, saudara-saudara. Karena di dunia ini kita tidak punya tempat untuk selama-lamanya. Semua hanya bersifat sementara. Ibrani 13 ayat 14 mengatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Jadi kalau di dunia ini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, kita dianjurkan mencari kota yang akan datang. Kota apa itu yang kita akan cari, saudara-saudara? Di dunia ribuan bahkan jutaan kota mungkin di seluruh dunia. Kota mana kira-kira? Memang ada orang berkata di kota ini aman. Saya pernah dengar satu keluarga dari Kanada, dia bilang kalau perang dunia ketiga meletus,
yang paling aman adalah negara Kanada. Saya bilang, murah tanah di sana enggak? Saya bilang, karena kalau perang nuklir terjadi, yang aman katanya itu di Kanada, saudara-saudara. Tapi Alkitab bilang, di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat tinggal yang tetap. Satu waktu kita akan tinggalkan. Mengapa demikian? Karena dalam 1 Petrus atau 2 Petrus pasal 3 dikatakan bahwa akan langit dan bumi ini akan berlalu. Kalau langit dan bumi yang kita diami ini akan berlalu, Tuhan berjanji Tuhan akan ciptakan langit dan bumi yang baru. Itu dalam 2 Petrus pasal 3. Barusan beberapa minggu kita bahas di tempat ini. Kita harus mencari kota yang akan datang. Seperti Abraham, saudara-saudara. Bapak orang percaya, kepadanya dijanjikan bahwa dia akan diam di satu kota. Dan dia dalam imannya, dia menunggu kota itu sampai ia meninggal. Belum juga ia tempati kota itu. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 11 mulai ayat yang ke-8 mungkin. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Terus, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham dengan iman dia taat waktu dia disuruh tinggalkan Ur Kasdim. Pergi ke tanah yang Tuhan akan tunjukkan dia, itulah tanah Kanaan. Dan dalam pengembaraannya dia menanti-nantikan mana kota yang dijanjikan Allah itu. Yaitulah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sampai dia meninggal, dia belum mendiami kota itu. Kalau kita baca ayat 11. Karena iman ia juga dengan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi mereka hanya dari jauh melihat kapan janji itu akan digenapi. Mereka meninggal, diganti generasi lain, kemudian generasi lain, terus menerus sampai generasi kita sekarang ini. Kita juga generasi yang menunggu kota itu, saudara-saudara. Mau atau tidak, kita menunggu kota itu. Amin. Kota Palu bukan kota kita untuk selamanya. Satu waktu mau atau tidak mau, kita akan tinggalkan, saudara-saudara. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa kota yang dibangun oleh tangan Allah itu tersedia bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3. Ayat 18 mulai. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Terus 19. 2 Petrus 1 Petrus 3 ayat 18. Ayat 19. Ada ya? Oke. 1 Petrus 3 ayat
2 Petrus, saya salah ingat. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus mulai ayat 8. Mulai ayat 8, 2 Petrus ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kukasihi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Terus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi langit dan bumi yang kita diami satu waktu akan dikatakan lenyap, dihancurkan oleh Tuhan. Mungkin kita berpendapat secara logika, mana bisa. Tapi saudara, bukankah langit dan bumi hanya diciptakan oleh Tuhan dengan berfirman? Jadi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tetapi yang pasti setiap firman Allah pasti akan digenapi. Dan kalau Allah berfirman, Allah tidak pernah berdusta. Titus 1 ayat 2. Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Segala yang Tuhan janjikan oleh Allah, Allah yang berjanji itu adalah Allah yang tidak berdusta. Semua pasti akan digenapi. Jadi tadi kita melihat bahwa satu ketika Tuhan akan ganti langit dan bumi yang baru. Tuhan akan ganti yang lama ini, saudara-saudara. Tapi bagi kita yang percaya, saudara-saudara, kita harus tekun. Karena di langit dan bumi baru, Tuhan akan mendirikan kota yang oleh Abraham tadi dinanti-nantikan. Kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Dan di kota itu tidak sembarang orang masuk. Syarat untuk masuk di kota yang akan dibangun oleh Allah itu, nanti kita lihat apa syaratnya. Kota apa yang akan dibangun oleh Allah? Mari kita buka Wahyu pasal 21. Wahyu 21. Kita lihat dulu besarnya kota itu. Wahyu 21 ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya. Berarti berbentuk kubus, ya. Panjang, lebar, tinggi sama. Berapa dikatakan sini? 12.000 stadia. 12.000 stadia. Menurut ensiklopedia yang kita bisa temukan di mana-mana dan juga di kamus Alkitab, satu stadia itu adalah ukuran panjang. Yang panjangnya itu kurang lebih 200 meter. 200 meter. Kalau satu stadia 200 meter,
dikalikan dengan 12.000 stadia, kita akan menemukan itu panjangnya 2.400 kilometer. Kota mana di dunia yang panjangnya 2.400 kilometer, saudara-saudara? 100 kilometer saja susah dapat kota yang 100 kilometer. Jakarta kalau tidak salah itu mungkin dari utara ke selatan, kalau tidak salah 60 atau 70 kilometer. Kalau ditarik garis itu. Kalau tidak salah, saya ingat. Tapi kota ini yang akan dibangun oleh Allah 2.400 kilometer panjangnya, lebarnya. Saudara bisa kalikan. Berapa luasnya, berapa hektar, ya, saudara. Lalu ada ukuran tinggi. Berarti menjulang tinggi, saudara-saudara. Apakah mungkin ada gedung yang seperti dibangun manusia pencakar langit? Ya, entahlah. Nanti di sana baru kita lihat. Tapi yang pasti kita harus percaya apa yang Tuhan janji pasti ia akan genapi. Haleluya. Kota itu luar biasa, saudara. Panjangnya, lebarnya. Kalau kita ke Manado, biasa kami ke Bitung, saya ukur 1.000 kilometer itu 21 jam, saudara-saudara. Jadi kalau 2.400 berapa hari? 2 hari lebih, 2 hari setengah baru bisa kita pakai mobil itu, saudara-saudara. Kota ini dibangun. Untuk lengkapnya penjelasan kota ini, silakan Anda pulang baca Wahyu 21 ayat 1 dan seterusnya. Kota itu ada 3 pintu gerbang di barat, 3 pintu gerbang di timur, 3 pintu gerbang utara, dan 3 pintu gerbang selatan. Dari mutiara, jalannya dari emas, saudara-saudara. Kita tidak bisa bayangkan itu sekarang di bumi ini. Bagaimana mulianya kota itu. Kita diam di kota Palu yang sedang dipoles, saudara-saudara, oleh pemerintah, terutama oleh Bapak Wali Kota. Kota Palu sudah mendapat adipura. Sudah berubah, saudara-saudara. Pada waktu gempa bumi, kota kita luar biasa rusaknya. Tetapi usaha yang gigih dari pemerintah, kita mulai mendiami kota yang kelihatan mulai bersih dan telah diberikan oleh pemerintah adipura. Puji Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Palu bukanlah tempat kita untuk selama-lamanya. Kita harus memandang dengan mata hati, dengan iman kita, bahwa satu ketika kita akan diam di dalam kota yang dibangun oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau ke kota itu? Ya, jangan dulu sekarang, saudara-saudara. Cari jiwa dulu banyak-banyak. Cari jiwa supaya jangan sendiri masuk ke sana. Ya, cari jiwa. Waktu kita ini waktu singkat. Berupaya kita membagikan berkat dari Tuhan. Dengan jalan apa? Kita jadi saksi, menjadi garam, menjadi terang dunia. Supaya mereka tertarik ikut kita. Supaya kita bersama-sama memasuki kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Bisa bilang amin, saudara? Ayat 27. Kita lihat. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita pindah ke 27. 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke kota tadi, sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Yang akan masuk di sana adalah orang yang namanya sudah ditulis dalam buku kehidupan anak domba itu. Haleluya. Apa saudara yakin saudara punya nama sudah ada di sana? Ya, tapi harus ada dasar. Harus ada dasar yang kita punya dasar untuk percaya bahwa namaku ada di sana.
Sebab kalau tidak ada nama kita dalam buku kehidupan, tidak bisa masuk di kota itu, saudara-saudara. Jadi yakinlah atau usahakanlah supaya namamu terdaftar di sana. Yesus pernah tegur murid-muridnya waktu dia utus pergi untuk usir setan. Tuhan kasih kuasa, sembuhkan orang sakit, usir setan. Lalu murid-murid kembali dengan gembira, berkata, wah, setan-setan takluk kepada kami. Lalu Yesus bilang, jangan kamu bersukacita karena roh-roh jahat takluk kepadamu. Tapi kamu harus bersukacita kalau namamu terdaftar di dalam kerajaan sorga. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bisa bilang amin? Ya. Pastikan hidupmu sudah terdaftar di sorga. Pastikan namamu terdaftar di surga. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, tidak bisa masuk di kota itu. Bagaimana supaya kita punya nama terdaftar di surga? Di dunia ini ada sebuah gambaran. Sebagai contoh, misalnya, bagaimana kita bisa terdaftar dalam sebuah kartu keluarga? Yang pertama, kita harus lahir dalam keluarga itu. Di kartu keluarga ada nama ayah, nama ibu, nama anak-anak. Kalau kita dilahirkan dalam keluarga itu, apakah lahir secara alamiah atau secara adopsi, pasti akan masuk dalam daftar keluarga itu. Demikian juga kita, saudara-saudara, untuk bisa mendaftarkan nama dalam kerajaan sorga, kita harus menjadi anggota keluarga Allah. Untuk menjadi anggota keluarganya Allah, kita harus lahir dalam keluarga Allah. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia firman menjadi manusia untuk kita percayai. Sebab kalau kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu diberi hak oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya, Tuhan tidak pilih-pilih. Yang penting terima Yesus sebagai Juru Selamat. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kita akan menjadi anak-anak Allah. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kalau kita diberi hak menjadi anak-anak Allah, bukan kita lahir karena keinginan seorang laki-laki, bukan. Tapi benihnya Allah. Apa itu benihnya Allah? Dalam Matius 13, Yesus memberikan perumpamaan penabur benih. Murid-murid bingung. Mereka bertanya, apa arti perumpamaan itu? Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang penabur keluar menabur benih. Ada benih jatuh di tepi jalan. Burung datang makan, habis, tidak bertumbuh. Ada benih jatuh di jalan yang berbatu-batu. Dia tumbuh, cepat tumbuh, tapi waktu panas terik, dia layu karena kurang humus tanahnya. Tapi ada juga yang jatuh di semak duri, itu tumbuh, tidak bisa mengeluarkan buah karena dihimpit oleh tanaman lain. Tapi ada jenis tanah yang keempat, tanah yang baik. Dia tumbuh, berbuah,
30, 60, dan 100 kali ganda, saudara-saudara. Lalu murid-murid tanya, apa artinya perumpamaan itu? Lalu Yesus menjelaskan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan dan percaya kepada Yesus, itu laksana benih yang jatuh dalam tanah hati kita, saudara-saudara. Benih itu menjadikan kita anak-anak Allah, saudara-saudara. Bisa bilang amin? Jadi kita semua bisa menjadi anak-anak Allah karena kita dengar firman Tuhan, percaya dan taruh di hati. Dan kalau kita sungguh-sungguh menekuni firman, melakukan kebenaran firman Allah, kita akan berbuah 30, bahkan ada yang 60 dan ada yang 100, saudara-saudara. Bisa bilang amin? Itulah sebabnya kemarin minggu ayat yang Pak Jeff sudah sampaikan, yang saya juga sudah berkali-kali sampaikan, itu angka 1/3, saudara-saudara. Hanya 1/3 yang mencapai kesempurnaan, yang mencapai 100. Itu yang menjadi target saya dan target saudara, supaya kelak kita menjadi anak Tuhan yang berkemenangan. Kalau Tuhan datang, kita diubahkan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Jadi kita menjadi anak-anak Allah. Supaya nama kita terdaftar di surga, kita harus lahir dalam keluarga Allah. Dengan jalan apa tadi? Benih firman yang kita terima membuat kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti kita adalah keluarganya Allah. Efesus 2 ayat 19. Coba. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita semua yang percaya Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita disebut anak-anak Allah. Kita termasuk keluarga Allah. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, otomatis nama kita terdaftar di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Dan kalau terdaftar di dalam kerajaan surga, kita harus bertekun sampai ke akhir. Kalau sudah terdaftar di sana, saudara-saudara, hati-hati. Ada orang bilang, kalau sudah selamat, hidup kekal, tak mungkin lagi hilang. Kalau hilang, berarti bukan kekal. Kalau kita berpatokan pada kekal, saudara-saudara, ya, kita akan bisa hidup seenaknya saja di dunia. Artinya tidak usah sungguh-sungguh lah. Artinya pokoknya sudah selamat. Memang ada ajaran yang berpendapat sekali selamat tetap selamat, sebab hidup kekal. Tapi nama yang didaftar di sorga itu bisa dihapus. Kita buka dalam Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini doanya Musa. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 hukum, dia meninggalkan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Dan dia berpuasa 40 hari. Orang Israel di kaki gunung itu gelisah. Mereka berkata, lama sekali Musa naik ke gunung. Jangan-jangan dia sudah mati. Lalu mereka datang kepada Harun, abang daripada Musa. Mereka berkata, Harun, Musa tidak turun-turun sampai hari ini.
Buatkan kami sesuatu yang kami bisa sembah. Mereka desak Harun. Akhirnya Harun minta, ayo serahkan mas. Mas diserahkan kepada Harun, lalu dia buat patung emas dari bentuk sapi, yaitu sapi emas. Dituang, lalu dijadikan sesembahan orang Israel waktu itu. Mereka menyembah, mereka makan minum, mereka bersukaria. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, itu umat Israel. Mereka begitu jahat. Mereka sudah lihat kuasaku melepaskan mereka dari tangan Firaun, melepaskan dari ancaman di Laut Kulsum. Tapi sekarang mereka sedang menyembah sapi emas, saudara-saudara. Lalu Musa turun dengan hukum 10 di tangannya. Lalu dia melemparkan dan memecahkan itu dan menghukum mereka. 3.000 orang dibantai oleh Musa. Lalu patung emas itu ditumbuk halus dan dilemparkan ke sungai, saudara-saudara. Lalu Musa berdoa, Tuhan ampuni dosa mereka. Ampuni Tuhan. Kalau Tuhan tidak ampuni, itu doanya, lebih baik hapuslah namaku dari kitab yang engkau telah tulis. Musa rela namanya dihapus dari kitab kehidupan. Tapi apa kata Tuhan? 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi kalau sudah terdaftar sebagai anak-anak Allah, tekun sampai langkah yang terakhir. Pertahankan supaya nama kita tetap ada dalam buku kehidupan. Sebab kalau tidak ditemukan nama kita dalam buku kehidupan, Wahyu pasal 20 ayat 15 berkata, Wahyu 20 ayat 15 berkata, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi bukan masuk ke kota yang dibangun oleh tangan Allah, tetapi akan dilemparkan ke dalam lautan api. Biarlah saya dan saudara yang dengar firman Tuhan hari ini berdoa kepada Tuhan. Sebab dengan kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong. Dia menolong saya tiap-tiap hari. Itulah sebabnya kita jalin hubungan dengan Roh Kudus dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Supaya kita dituntun dan dipimpin. Supaya melangkah dalam jalan-jalan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Dan dengan demikian nama kita terus terdaftar dalam buku kehidupan. Haleluya.